Salam, selamat datang di mata kuliah Data Mining untuk performa klasifikasi. Hari ini kita akan praktek cross validasi. Sebelumnya kita sudah tahu data mining mappingnya. Dari harusnya kita punya stat. Lalu kita harus cek dulu apakah sampel atau record kita lebih dari 50. Jika kurang dari 50 maka kita harus mencari data kembali. Kemudian jika kita sudah punya 50 sampel, asumsikan kita punya dua kelas ya, berarti ada 25 kelas A sama 25 kelas B, maka kita memprediksi kategori. Kemudian jika sebaiknya, kalau saran saya, minimal kelasnya adalah 100, minimal sampelnya adalah 100, di mana 50 untuk kelas A, 50 untuk kelas B, atau perbandingan 70-30 seperti yang kami jelaskan sebelumnya. Kemudian waktu kita memprediksi kategori, apakah kita punya label? Jika ya, maka kita masuknya ke klasifikasi. Jika tidak, kita masuknya ke clustering. Karena kita hari ini masuknya untuk klasifikasi, maka bahwa kita punya label ya. Kemudian jika kurang dari 100.000 sampel, maka bisa pakai linear SVC. Jika lebih, bisa pakai stochastic gradient descent. Kemudian apakah ini text data? Jika text data, maka pakai naive Bayes. Kemudian jika enggak, bisa pakai KNN atau support vector classifier. Ini hanya untuk sebagai panduan saja. Nah, hari ini kita akan praktek menggunakan dataset dari UCI. Nah, misalkan kita punya dari Abalon, teman-teman tinggal klik di sini, Abalon. Kemudian kita tunggu sebentar, kemudian ada data folder. Kemudian teman-teman silahkan mendownload yang data. Klik seperti ini. Nah, kemudian ditunggu sebentar, kemudian tinggal klik save. Nah, kemudian kita lihat dari deskripsinya, Abalon. Di sini memprediksi umur Abalon dari ukuran yang umum, seperti ini ya. Nah, di sini kita buka dari rapid manner, kita postpone, kita blank. Kemudian sebaiknya kita buat repository baru, misalkan di sini ada sebagai UTS data mining, misalkan. Karena nanti teman-teman harus buat ini ya, tes data mining. Kemudian hal yang pertama adalah di sini mana? Di sini adalah tahapan pre-processing, ada load data dulu. Jadi di sini kita load data. Maaf, tak taruh sini. Kita load data. Berarti adalah read CSV. Baik, taruh sini ya. Di sini adalah kita punya data mentah, kita pre-processing. Nah, kita harus load data dulu. Load datanya kita pakai input configuration wizard, kemudian kita tadi naruhnya di download. Kemudian ini filenya adalah all file. Kemudian kita last modified yang di atas saja. Nah, kita ada balon data, kita klik next. Kemudian kalau abu-abu seperti ini berarti adalah label. Label kolom ya. Karena ini kita tidak punya label kolom, berarti header-nya kita tutup. Kalau teman-teman nanti kok Pak nggak kelihatan seperti ini semikolon, berarti teman-teman kolom separatornya harus dicek dulu. Seperti ini ya. Kemudian kita klik next. Kemudian teman-teman bisa menulis sesuai dengan ini, misalkan ini ada name-nya sex ya. Di sini kita sebagai rename kolom, kita tulis sebagai sex. Oke. Kemudian yang kedua adalah length sama diameter ya. Kita klik length sama diameter. Length. Kemudian ini diameter. Kemudian setelah itu height sama whole weight. Whole weight. Height. Maaf. Sama whole weight. Kemudian setelah itu shock weight sama viscera weight. Kemudian kita cek shell weight sama ring. Sini shell weight sama ring.
dan terakhir adalah ring. Ring ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini adalah memprediksi umur abalone dari ukuran fisikal. Determine dari dan seterusnya. Dan counting number ring through microscope. Seperti ini ya. Berarti kelasnya adalah ring. Seperti ini ya. The number of ring di sini is the value to predict. Jadi teman-teman nanti waktu ngerjakan soal di sini silakan juga dibaca ininya ya, yang jadi kelasnya apa seperti ini. Nah, di sini saya sudah sertakan di sini ada yang missing values-nya not available, jadi teman-teman harus cari sendiri. Kemudian ada yang missing values-nya adalah yang yes. Baik, kemudian kita sudah sini. Nah, di sini teman-teman ringnya kita change role. Kalau tidak keluar, klik lagi biar ini keluar. Di sini kita sebut sebagai label. Oke, kita klik OK, kemudian kita klik finish. Kemudian tahapan kedua adalah data preprocessing. Kita cek missing values, cek distribusi data, kemudian cek tipe fitur dan label. Di sini ya, kita tarik ke sini. Kemudian kita klik play. Di sini sudah ya, sudah semua. Kemudian kita klik statistik. Pertama tadi apa? Cek missing values sama cek distribusi data. Cek missing values-nya berapa? 0, berarti tidak ada yang kosong. Kemudian ring-nya kita cek. Oh, ternyata kita lihat bahwa datanya sangat tidak stabil ya, karena di sini ada yang ringnya usia cuma 29, ini ada yang isinya cuma 17, sementara ada yang sampai 1648, 1388, dan seterusnya. Berarti ini datanya tidak stabil. Untuk kali ini kita akan membiarkan saja, karena untuk modul untuk cara menstabilkan data, nanti kita akan masuk ke modul berikutnya. Seperti itu. Oke, kemudian cek tipe fitur dan label. Kita lihat lagi tadi cek fitur dan label. Statistik. Di sini ringnya integer, polinomial, real. Nah, seperti yang pernah kita bilang kemarin kita pelajari, kalau klasifikasi itu harusnya bentuknya adalah huruf, misalkan sakit atau sehat, golongan darahnya A atau B, seperti itu. Sementara kalau angka, itu biasanya masuknya regresi. Nah, masalahnya sekarang di sini, kita mau memprediksi jumlah ringnya, seperti itu ya. Berarti kan ini, Pak, berarti ini masuknya regresi. Iya, tapi kita juga bisa masukkan bahwa ring itu misalkan kita asumsikan tulisannya dari 1, misalkan angka 1 menjadi tulisan SATU, 1, seperti itu ya. Nah, caranya bagaimana? Kita cek dulu. Pertama, kita pecah training menjadi training sama testing. Di sini ya. Maaf, tadi di mana? Di sini ya. Kita cek, berarti apa? Kita tulisnya adalah split data. Seperti ini, kita taruh di sini, klik. Geser-geser kalau sudah masuk. Kemudian kita edit numerasi sama, saya lebih suka pakai 0,7 atau 70% dan 30% sebagai testing. Kita klik OK. Kemudian tahapannya adalah training menjadi model fit. Nah, di sini kita pakai contoh dulu. Misalkan kita pakai decision tree. Taruh di sini. Masuk. Di sini kita pakai apa? Misalkan kita information gain, apply pruning sama apply pre-pruningnya kita matiin dulu. Kemudian di sini kita ada model predik ya, kemudian keluarannya di model testing. Model testing berarti kita tulisnya apply model. Seperti ini. Kita buat seperti ini biar enak dibaca. Jadi kita data training menjadi model fit. Data training masuk ke model fit di sini ya, decision tree. Kemudian model predik masuknya dari data testing. Berarti apply model, kita taruh di sini. Kemudian model masuk sini. Maaf, bukan. Pak, ini testing masuk ke unlabel, kemudian modelnya di sini, model sini masuk ke sini. Jadi kalau teman-teman lihat, kalau merah itu berarti harus diisi ya, wajib. Klik di sini. Kemudian habis apply model, kita result atau apply performance, berarti performanya berapa? Performa kita pakai yang klasifikasi untuk lebih memudahkan. Lab masuk ke lab. Kemudian performa masuk ke performa. Klik. Nah, di sini kita lihat ada akurasi, classification error, weighted mean recall, precision. Nah, kita misalkan klik ini ya, 2. Nah, akurasi, recall, sama presisi. Kemudian apa lagi? Oke, misalkan kita coba pakai ini aja dulu ya. Kemudian kita klik play. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, the information gain criterion cannot be used for numeric label. Oke, got it?
Nah, di sini teman-teman bisa klik information. Di sini kita teman-teman lihat information gain cannot be used for numeric label. Nah, berarti ada kesalahan di sini. Kalau kita teman-teman lihat lagi, tadi kan kalau kita ini dulu ya, kita cut dulu, kemudian kita tarik ke sini. Kita tadi tahu bahwa prosesnya adalah statistiknya adalah integer. Nah, integer itu untuk klasifikasi nggak jalan. Maka teman-teman bisa menulis sebagai numerical to polynomial. Seperti ini ya. Klik seperti ini. Seperti ini. Kemudian atribut filter type-nya apa? Teman-teman tinggal klik single aja. Kalau misalkan memang yang mau dirubah adalah apa? Ini kita hapus dulu. Misalkan yang kita integerkan adalah yang kita mau rubah cuma ring ya, satu tok, berarti berarti satu aja, seperti itu. Tapi kalau saran saya, kita pakai numerical to polynomial. Di sini atributnya saya pakainya subset karena kadang-kadang kita butuh beberapa ya. Nah, di sini teman-teman tinggal ring dimasukkan ke sini. Ring tak masukkan. Oke, kemudian tak klik apply. Nah, di sini teman-teman ada tulisannya attribute not found, the regular attribute ring specified in the attribute parameter does not exist in the input data. If it has special role, enabling the inclusion of special attribute. Nah, maksudnya apa? Karena kita tadi tulisannya adalah ring itu kan kita jadikan label ya. Ring itu kita jadikan label, maka teman-teman lihat di sini jadi label. Maka teman-teman tinggal tarik lagi di sini atributnya adalah subset, select atributnya ring di sini. Kemudian oke, di sini apa? Include special attribute. Jangan lupa dicentang di sini ya. Nanti kita klik play, langsung jalan ya. Kita cek statistik, maka jadinya nominal. Seperti itu ya. Nah, kemarin kita sudah bahas bahwa klasifikasi bisanya pakai huruf atau nominal. Kemudian yang tadi kita lihat lagi, paste lagi yang tadi ya. Kemudian kita tarik ke sini. Lah, baru kita split data, masukkan ke sini. Klik. Kemudian performanya masukkan ke sini. Nah, Pak, kok nggak enak dilihat? Kalau nggak enak dilihat, diklik kanan. Proses layout, arrange operator. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau saya pribadi, split data tak taruh ke sini, split data tak taruh ke bawah, kemudian apply model tak taruh sini, biar nanti enak bacanya. Oke, kemudian kita klik play. Baik, kita sudah keluar hasilnya adalah 22,4. Di sini teman-teman bisa lihat main recall-nya adalah 9,64, presisinya 11,61. Pak, kok jelek banget? Tidak masalah, yang penting teman-teman bisa sendiri. Oke, sekarang kita sudah dapat ini, kita simpan. Kita simpan, misalkan kita lihat sebagai ujian data UTS mining ya. Misalkan kita tulis adalah 01 balon, misalkan ya, balon. Seperti ini. Nah, di sini ada centangnya apa ini? Klik. Input example must have special attribute. Seperti ini ya. Code it. Apa ini? Kita help me solve the problem. Nah, ini di sini ada tambahan lagi nih, ada set role. Teman-teman bisa klik atributnya, misalkan ring. Target role-nya apa nih? Label. Seperti ini. Kemudian kita klik lagi play. Nah, jalan ya. Seperti ini. Nah, di sini teman-teman udah bisa lihat nih, bahwa di sini kita dibantu sama rapid miner nih di sini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada perubahan nih. Nah, di sini teman-teman harusnya split data, set role-nya masuk ke sini, testingnya masuk ke sini nih. Seperti ini ya, karena kita 0,7 sini, 0,3 di sini. Kita klik play. 22,44, 9,64, 11,61. Oke ya, klik. Jadi seperti ini. Jadi teman-teman, kalau angkanya kalau klasifikasi ternyata labelnya angka, berarti teman-teman numerical to polynomial. Di sini subset, select atributnya adalah rings di sini ya. Kemudian split data 70 sama 30, di sini kita set role dulu. Atribut name-nya apa? Ring, target role-nya apa sebagai label, set additional role-nya adalah di sini kita tidak perlu ya. Di sini tinggal ini tok. Kemudian ini selesai. Kemudian kita save. Oke, untuk tahapan pembuatan awal seperti ini. Kemudian cara cek underfitting atau overfitting bagaimana? Teman-teman bisa lihat, kita sudah menyelesaikan ini ya, cek tipe futur dan label. Kita sudah bagi data menjadi training dan testing. Kemudian pada training kita lakukan cross validasi. Nah, di sini trainingnya mana? Trainingnya kan sini ya. Nah, maka teman-teman tinggal tuliskan cross validasi.
validasi, masukkan ke sini. Oke, nah teman-teman di sini tinggal di delete, cross validasi masukkan ke sini, training masuk sini, model masuk ke sini. Seperti ini ya. Kemudian teman-teman tinggal kalau ada kertas tempel 2 seperti ini, berarti ini adalah subproses, bisa masuk ke dalam. Kemudian teman-teman bisa lihat cross validasi, berarti teman-teman pakainya apa? Decision tree. Taruh di sini, klik, training masuk ke sini, model masuk ke sini. Kemudian di sini apa nih testing? Berarti apply model. Apply model, taruh di sini, model masuk sini, testing ini berarti masuk ke unlabel. Kemudian di sini apa nih? Ada performance sama tes, padahal di sini ada lab sama mod, berarti kita harus ngitung performance. Di sini performance klasifikasi, kita taruh di sini. Lab masuk lab, performa masuk ke performa. Oke, kemudian di sini kita tulisnya, misalkan performa apa? Ini misalkan di dalam rename pertemuan, misalkan performance training. Oke, kemudian di atas di sini adalah performa testing. Nah, di sini ya, testing. Oke, tadi kita cross validasi, decision tree-nya kita pakai misalkan information gain, apply pruning-nya matiin dulu, kemudian kita klik play. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sama, masih 11,61. Teman-teman bisa lihat nih, kalau kita di atas, cross validasi, mintanya berapa nih? Ada number of volt-nya, ada 10, dan lain-lain. Nah, di sini kita sudah lihat, kalau kita proses lagi, klik dari awal. Nah, di sini teman-teman lihat ada performance testing, itu sekian. Pak, kita mau ngecek nih, obtain performance dari cross validasinya bagaimana? Teman-teman bisa lihat, cross validasi itu ada performa di sini nih. Nah, teman-teman tinggal tarik saja nih ke sini. Misalkan di sini ya, performa saya masukkan ke sini, performa juga saya masukkan ke sini. Kita ulangi, kita klik play. Nah, di sini ada performance untuk testing dan performance untuk training. Teman-teman bisa lihat, di sini training kita 23, hasil akhirnya 22. Berarti overfitting. Pak, overfitting berarti kita harus lakukan sesuatu nih buat overfittingnya. Oke, kemudian di trainingnya, di sini kan cuma akurasi ya teman-teman ya. Nah, makanya teman-teman di sini, di recall sama precision-nya juga di play juga. Oke, di play. Nah, di training kita lihat recall-nya adalah 9,99, sementara di testing 9,64. Berarti otomatis ini overfitting ya, 9,81, di sini 11. Nah, di sini kita lihat precision-nya ternyata dia 98, tapi testingnya 11, berarti ada naik. Tapi overall bahwa ini adalah overfitting. Seperti itu ya. Nah, cek apakah ini overfitting atau tidak. Kemudian kita lakukan optimasi nih. Maksudnya optimasi seperti apa? Kan kemarin kita udah tahu nih, decision tree itu ada information gain, ada gain ratio, ada gain index, kemudian ada apply pruning sama apply pre-pruning. Lah, kemudian Pak, kalau saya pengen tahu ini semua bagaimana? Teman-teman bisa tulisnya adalah optimization. Optimize param grid di sini ya, optimize parameter grid. Nah, di sini teman-teman cross validasinya klik kanan, cut seperti ini. Tak taruh di sini. Kemudian set rule-nya masukkan ke sini. Kemudian apa? Model masuk ke sini. Klik. Kemudian performa masuk ke sini. Klik. Performa masuk ke sini. Klik. Nah, teman-teman optimize parameternya tinggal klik kanan, paste di sini ya. Nah, di sini teman-teman tinggal inputnya masuk ke exa. Kemudian modelnya masuk ke model. Klik. Performanya masuk ke performa. Klik. Seperti ini ya. Nah, teman-teman bisa lihat model sudah masuk semua. Jangan lupa disimpan. Kemudian optimize parameter ini gunanya apa? Teman-teman mau ngecek nih. Misalkan decision tree-nya saya mau pakai kriterianya apa aja nih? Klik. Misalkan ada gain ratio, information gain, sama gain index, sama akurasi, sama least square. Karena kita tidak pernah pakai akurasi sama least square, maka kita tidak usah ikut ke pengujian ya. Maksudnya apa? Saya pengen tahu terbaik itu apa? Gain ratio apa information index atau gain index? Seperti itu ya. Kemudian maksimal depth-nya kita masukkan juga. Kemudian apakah kita pakai pruning, apakah kita akan ngecek sistemnya pakai pruning atau nggak pakai pruning, seperti ini. Kemudian di sini ada cross validasi nih. Di sini cross validasinya apa? Di sini kita pakai number of volt ya.
Karena apa? Seperti yang kemarin kita bahas bahwa cross validation kan mulainya dari 3, 5, 7 seperti itu ya. Berarti kan minimumnya adalah 3 seperti ini. Kemudian maksimalnya adalah 10. Karena kita butuhnya 10 aja ya. Berarti kan stepnya berapa? Misalkan kita tulis 3, 3, 5, 8. Berarti 4, 3, 5, 7, 8, 10. Oke lah, tidak masalah ya, ada 8-nya ya. Kemudian kita klik OK. Seperti ini, jangan lupa di save. Kemudian kita klik play, seperti ini. Nah, dia akan jalan sebentar. Kita akan tunggu. Baik, sambil menunggu proses, kita bisa membuka project template kita di sini ya. Di sini project Cross Data Mining, misalkan kelompok berapa? 66501 misalkan, atau berapa. Kemudian NIM-nya berapa. Kemudian nama saya adalah Fahri Alzami, misalkan. Di sini ya. Saya sebut Fahri Alzami, misalkan. Pembelajaran-pembelajarannya adalah klasifikasi. Problem statement, silakan isi sesuai dengan describe website UCI. Seperti ini ya. Kalau teman-teman misalkan ini predicting the age abalone from physical measurement. Ini harusnya teman-teman di copy ya. Seperti ini, copy. Terus kemudian masukkan di sini. Ini masukkan. Unformatted. Nah, karena ini bahasa Inggris, maka teman-teman saya minta untuk mengubah menjadi bahasa Indonesia. Seperti ini ya, memprediksi umur abalon dari pengukuran fisik. Umur abalon ditentukan dengan cara memotong shell, itu berarti cangkang, dari melalui cone. Cangkang ya. Cangkang melalui cone. Staining it berarti apa? Kalau teman-teman bingung, nah seperti ini. Bisa masukkan ke translate. Seperti ini. Saya agak lupa staining itu apa. Staining ini pewarnaan. Berarti staining itu adalah pewarnaan. Teman-teman mana tadi? Pewarnaan. Dan menghitung jumlah ring melalui mikroskop. Nah, seperti ini. Seperti ini tidak masalah. Kita hapus ya. Oke. Jadi mau prediksi nih. Pak, ini dipakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Kita ini ya, cincin. Karena ini adalah bahasa Inggris, karena ini adalah nama fitur, maka kita tidak usah di Inggris, tidak usah diterjemahkan ya. Kemudian nama datasetnya adalah abalone. Kemudian ini kita copy seperti ini. Link adunya di sini. Maaf, kita Ctrl V, unformatted. Ini kita nggak pakai balance scale. Kemudian describe dataset. Nah, di sini teman-teman bisa lihat dataset ini terdiri dari, bisa lihat dari berapa atribut. Nah, tadi kita lihat ada berapa atribut. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ya, berarti kita tulis ada 8 atribut dan berapa ini? Dan satu kelas. Ya, satu kelas ya, karena kita satu kelas dengan jumlah sebanyak berapa tadi datanya? Di sini tadi sini ada enggak ya? Nah, jumlahnya ada 4177 di sini ya. Di sini dengan sampel sebanyak 4177. Atribut yang ada antara lain tadi ya. Apa ini? Sex, length seperti ini, tinggal tulis aja. Tinggal tulis sex, length, dan seterusnya ya. Kemudian kelasnya terdiri dari berapa unique values-nya. Teman-teman baik nanti lihat. Unique values-nya kadang-kadang di sini ya kelihatan ya, maka teman-teman bisa cek dari sini. Ada 15, nah, ada 15, 7, 9, dan seterusnya. Ini teman-teman tinggal nulis aja nih 1, 2, dan seterusnya nih ya. Teman-teman bisa lihat. Oke, kita bisa klik save. Kita klik save ini. Kemudian di result-nya kita lihat nih. Ya kita tulis ya. Berarti kemudian unique values-nya terdiri dari misalkan 1,
2, 3, dan seterusnya. Seperti ini ya, karena ini kelas kita ada banyak. Unit kelasnya ada berapa, nanti teman-teman bisa hitung sendiri. Data yang hilang, kita tulis adalah tidak ada. Kalau misalkan ada data yang hilang, nanti kita tulis apa yang hilang. Kemudian pengerjaannya kita pakai rapid manner, klasifikasinya pakai dysentery. Nah, berarti teman-teman, ada berapa nih kita buatnya untuk project proposal data mining? Berarti ada buat dysentery, ada naive Bayes, SVM, sama KNN. Seperti itu ya. Jadi nanti kita buat ada project proposal data mining Aljami, dataset Abalon untuk decision tree. Kemudian buat project proposal data mining Aljami untuk naive Bayes. Seperti itu ya. Jadi ada totalnya berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4. 4 kali 3 berarti ada 12. Seperti itu. Nah, pada penelitian ini kami menggunakan model pembelajaran klasifikasi untuk menentukan ini kan usia Abalon. Usia Abalon. Gini ya. Nah, usia Abalonnya ini teman-teman dihitamkan. Oke. Berdasarkan aktivitas juga dapat model pembelajaran klasifikasi sebagai berikut. Karena data dalam bentuk data, maka kita rename dulu menjadi CSV. Seperti ini boleh. Kalau enggak, tadi kami buka rapid manner, misalkan. Kami buka rapid manner, masukkan operator read CSV, lalu buka file tersebut. Misalkan, klik all files. Seperti ini ya. Kemudian, di sini, kemudian klik load, ini ya, klik load. Kemudian kami merubah, ini kan, merubah kolom, fitur kolom, nama fitur kolom sebagai berikut. Misalkan ini ya, di sini kolom 1 kami rubah menjadi apa tadi? Di sini ada sex, seperti ini ya, ada sex. Kolom 2 kami rubah menjadi apa tadi? Length, seperti ini ya. Klik length. Dan seterusnya. Nanti teman-teman tinggal tulis. Kemudian tahap pertama kami dalam model pembelajaran klasifikasi adalah data preprocessing. Di sini kita melihat record pada data tersebut. Tahapannya adalah melihat distribusi kelas. Nah, di sini teman-teman, di sini teman-teman melihat distribusi kelasnya bagaimana tadi? Nah, di sini teman-teman bisa lihat dari contoh saya ya. Contoh saya tadi ada di sini, template-nya. Nah, contoh di sini. Nanti bisa lihat seperti ini. Nah, di sini ada contoh-contohnya seperti ini kan, teman-teman bisa rubah. Nah, ini dirubah seperti ini. Kemudian distribusi kelas, kelasnya ada berapa? Nah, berarti 1:3, berarti normal ya. Apakah ada yang hilang? Teman-teman kalau misalkan terbatas juga tidak perlu difoto, tinggal tulis saja, nggak ada. Kemudian apakah ada duplikasi data? Kita menggunakan remove duplicate. Oh, kita tadi rupa menggunakan remove duplicate ya. Tidak masalah, ini untuk sebagai contoh. Kemudian teman-teman bisa lihat nih, ternyata testing kita 25,64. Training kita 24,79, berarti data kita sudah tidak, model pembelajaran kita sudah tidak overfitting. Dari optimize parameter grid-nya, kita klik seperti ini. Ini ya, yang paling tinggi kan di atas ya. Di sini kan 24,79, 24,8 ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Berarti, kalau di sini kita tulis di bawah, algoritmanya, nanti teman-teman tinggal potong, cross validasi, kemudian testing, kita jalankan. Nah, di sini berarti dari model klasifikasi di atas, dataset ini kan, misalkan, di sini kita harus rubah ya, maaf. Di sini, oke. Berarti di sini, dari tabel training, misalkan, trainingnya berapa tadi? Oke. Trainingnya ternyata dapatnya 24,79. Kita tulis ya. 24,79 dan performa 2 atau di testing, kita lihat 25,64. 25,64. Maka bisa dikatakan model pembelajaran kita tidak terkena overfitting karena kan training sama testing sudah beda. Oke, dari hasil optimize parameter, kami klik akurasi, ascending, kemudian teman-teman tinggal klik gambarnya ini nih, tinggal difoto, parameter grid-nya, difoto seperti ini, berarti kita dapatnya apa? Gini indeks,
Jadi kita tulisnya nama parameternya kriterion. Kemudian ternyata nilainya gini, indeks yang paling bagus. Kemudian cek lagi decision tree depth-nya. Teman-teman tinggal klik decision tree maximum depth adalah 9. Berarti kan turunnya dia 9 step. Kemudian decision pruning sama pre-pruningnya adalah 10. True ya. Kemudian teman-teman tinggal klik decision pruning true, decision pre-pruning true. Ini ya. Kemudian teman-teman bisa lihat tadi mana? Cross validasinya adalah 10 seperti ini. Cross validasi 10 seperti ini. Kesimpulannya dari klasifikasi data dapat juga dataset apa tadi Avalon dapat dilakukan klasifikasi dengan model pembelajaran decision tree ya. Parameter kemudian pakai kriterianya ini, decision pruningnya ini dan seterusnya di mana menghasilkan performa sebagai berikut. Teman-teman tinggal tulis, "Pak, ini akurasinya di mana nih?" Nah, teman-teman tinggal klik di sini. Di testing berarti ya, di testing teman-teman bisa lihat akurasinya adalah 25,64. Di sini ya. Akurasi 25,64. Misalkan, "Pak, ini kan kelas saya agak banyak nih, Pak. Bisa enggak, Pak, kalau saya enggak nulis semua nih, Pak? Banyak ini, Pak." Ya, teman-teman tinggal tulis aja nih, class recall-nya aja. Weighted main recall enggak masalah. Weighted main recall-nya tulis aja ini 11,72 kalau memang terlalu banyak ya. Karena untuk mempercepat waktu, berarti recall ini teman-teman tinggal tulis all adalah maaf tadi di mana? 11,72 di sini ya. 11,72, kemudian recall kelas 2 berarti ini nggak perlu ya. Oh, sorry. Ini berarti recall all-nya kita ditulis sini ya. Tulis saja 11,72 karena ada beberapa kelas yang banyak, maka kita ganti aja di sini. "Pak, kalau saya kelasnya sedikit tok, nggak masalah Pak kalau saya langsung nulis total recall. Nggak masalah lah." Oke, biar untuk mempercepat kan karena waktu kita sudah agak terbatas. Kemudian presisi juga kita hapus aja, nggak masalah. Teman-teman tinggal delete. Kemudian presisinya kita tinggal lihat di sini. Presisi adalah 14,71. 14,71. Oke, seperti ini. Nanti teman-teman tinggal foto nih seperti ini. Nanti setelah ini, di sini kan saya nulis lagi ya. Jadi ada pertama ada apa? Teman-teman, ada decision tree, kemudian yang di bawah ini saya pakai naive Bayes. Nah, Pak, padahal kan tadi nilainya sama ya, Pak? Ya, kalau memang nilainya sama, teman-teman tinggal tulis aja penjelasan sama dengan di atas. Load dataset sama dengan di atas. Seperti itu ya. Kemudian tinggal dipotong aja, misalkan langsung ke arah mana? Ini ya, model pembelajaran yang kami gunakan, optimize-nya berapa, seperti itu. Jadi tidak perlu banyak-banyak. Karena kan, kenapa? Karena teman-teman tinggal edit kan, seperti ini. Pak, berarti ini sudah selesai? Sudah, kita klik save. Save ya, kita simpan. Nah, ini kita ngomongnya adalah parameter grid. Nah, teman-teman bisa, Pak, kalau saya mau pakai yang, ini kan tadi Avalon yang untuk ini ya, Pak. Untuk yang decision tree. Oke, kemudian kalau untuk namanya naive Bayes bagaimana Pak? Bisa, teman-teman tinggal di sini. Kan sebenarnya perbedaan kita cuma di sini ya teman-teman ya, di decision tree ya. Nah, teman-teman itu sebenarnya bisa ada dua cara. Cara pertama split data ini di sini set role, optimize parameter, apply model, performance testing. Kita klik kanan, kemudian move into new subprocess. Nah, nanti jatuhnya seperti ini. Subprocess, klik kanan, rename, subprocess, decision tree. Nah, kalau kita buka performa testingnya, kita lihat rename operatornya, performa testing, decision tree. Seperti ini. Di sini, cross validasinya, performa training, kita rename sebagai training decision tree. Nah, kan kita udah punya ini nih. Sekarang kita mau pakai naive Bayes. Teman-teman tinggal klik kanan, copy, klik kanan, paste. Seperti ini. Klik. Nah, otomatis jadi decision apa? Ini kita tinggal rename. Namanya apa? Naive Bayes. Ini ya. Kemudian teman-teman tinggal output masuk sini.
output masuk sini. Ingat ya, yang abu apa, yang coklat-coklat ini tetap harus masuk. Kemudian ini gimana nih? Teman-teman bisa klik dari multiply. Klik di sini, multiply. Kemudian di sini kita taruh sini ya, biar enak bacanya. Hexa masuk sini nih. Pertama multiply ini masuk ke sini. Berarti kan data ini masuk sini, data ini masuk sini, seperti itu ya. Kita tinggal masuk ke sini, subproses. Nah, naive Bayes, berarti kan kita harus ganti nih, naive Bayes, cross validasi. Decision tree-nya kita ganti naive Bayes. Taruh sini, klik. Ini training masuk sini. Model masuk sini. Ini berarti dihapus. Oke, ada perubahan lain? Tidak ada. Tapi yang perubahan adalah di optimize parameter set. Kita klik di sini, cross validasinya, teman-teman tinggal klik number of false-nya. Tadi apa? 3 ya, 3, maksimumnya 10, kemudian stepnya berapa? 3 ya, oke, kita klik OK, 3, 5, 8, 10, tidak masalah, klik, kemudian, tadi kita lupa, ini ya, subproses naive Bayes, optimize parameter, edit parameter setting, naive Bayes-nya pakai apa nih? Laplace correction, oke, yes apa no, sudah itu aja, klik OK, kemudian di sini, sudah selesai. Oke ya, kita punya decision tree sama naive Bayes. Kita simpan, kemudian kita play. Seperti ini, nanti dia akan jalan. Nah, setelah kita menunggu beberapa waktu, kita bisa lihat dari result-nya. Setelah ini selesai, kita bisa lihat. Di sini teman-teman bisa lihat performance testing. Ini ya. Ini adalah untuk testing decision tree. Kemudian, di sini kita lupa ganti ya namanya ya, performa testing, ini DT2 berarti naive Bayes ya, seharusnya ya, teman-teman tinggal klik rename, ini namanya apa, naive Bayes. Kemudian optimize parameter ini berarti performa training, ini bukan DT2 tapi kita rename adalah naive Bayes. Jadi kita ngomong bahwa naive Bayes itu DT2 ya, untuk mempercepat waktu aja. Teman-teman bisa lihat di result, DT2 ini testingnya adalah 25,64, kemudian yang trainingnya 23. Berarti kita bisa ngomong bahwa naive Bayes juga tidak kena overfitting seperti itu. Lalu optimize parameter grid, kemudian kita lihat akurasinya kita sorting 23, 239 ya. Berarti pakai Laplace-nya adalah enggak pakai Laplace seperti itu. Nah, teman-teman bisa cek misalkan dari tadi misalkan kita lihat Ctrl N ya. Misalkan kita buat tabel, misalkan kita lihat nama performa, kemudian di sini kita ngomong apa ini akurasi, ini decision precision, dari recall, nama performa misalkan ini decision tree, ini pakai naive Bayes, akurasi dari decision tree, gitu kan. Performance decision tree yang kedua itu adalah 22,84. Berarti teman-teman tinggal lihat. Ini tadi apa tadi? Yang dua ya, berarti naive Bayes 22,84. 22,84. Precisionnya 8,07 dan 13,43. Ini 8,07. 8,07, kemudian di sini 13,43. 13,43. Kemudian kalau kita decision tree tadi mana? Decision tree performance training testing decision tree ya. Akurasinya 25,64. Presisinya 14,71, recall-nya 11,72. Berarti dari sini kita sudah lihat bahwa decision tree lebih bagus untuk dataset Avalon. Decision tree lebih bagus seperti ini. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa dataset kita memang lebih bagus menggunakan decision tree. Nah, nanti teman-teman silakan nulis di sini ya. Yang di terakhir ada satu lagi kesimpulan. Nah, nanti teman-teman akan tinggal buat yang satu pakai
pakai decision tree sama naive Bayes. Nah, kelemahannya apa? Kalau nanti kita tambah lagi KNN sama SVM, pasti akan sangat berat. Seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, karena saya akan sangat berat, kalau saran saya, ini ya, kita copy aja nih, copy. Kalau enggak, teman-teman tinggal ini, Ctrl A, Ctrl C, kemudian teman-teman buka, ini di save dulu, kemudian buka blank, kemudian taruh di sini. Nah, di sini teman-teman tinggal decision tree-nya kita hapus aja nih teman-teman. Karena apa? Karena kan kalau nanti kebanyakan nanti kan prosesnya sangat berat sekali ya teman-teman ya. Jadi kalau kita ke save, berarti di sini tadi kita tadi nulisnya apa? UTS data mining untuk Abalon. Nah, misalkan di sini 01 Abalon naive Bayes. Seperti ini ya. Kita klik OK. Nah, kenapa seperti ini? Karena biar nanti prosesnya lebih cepat, nggak perlu nunggu satu-satu. Nah, karena kan kalau misalkan, oh ternyata saya salah nempel nih. Ini cara yang keduanya, saya salah nempel. Saya salah nempel misalkan. Nah, di sini klik. Kemudian kita klik proses layout, kita arrange. Kemudian sub naive Bayes-nya. Nah, di sini kan cross validasi sudah training naive Bayes ya. Kita proses. Kalau kita klik play, dia langsung keluar nih teman-teman, nggak perlu nunggu karena kan tadi decision tree nunggunya sangat lama sekali. Seperti ini. Optimize parameter grid, teman-teman bisa tinggal nulis. Oke. Ini ya untuk kasusnya. Pak, kalau misalkan tadi kita rumusnya pakai apa nih teman-teman nih? Kita pakai decision tree naive Bayes. Sekarang kita pakai KNN. Bisa nggak? Nah, teman-teman bisa nih, tinggal Ctrl A lagi, copy, buka, kemudian blank, paste, taruh di sini, kemudian simpan sebagai Kujian TS Data Mining. Ini namanya kita ganti adalah KNN. Kita klik OK. Kemudian ini kita ganti rename KNN. KNN ya, maaf, rename KNN. Ini subproses harusnya dikeluarin ya. Klik. Nah, ini ada keluaran 2 ya, berarti keluarannya 2 karena coklatnya 2 ya. Kemudian di sini tinggal ganti rename KNN. Kemudian di sini cross validasi, di sini tinggal rename KNN. Di sini kita tinggal ganti KNN. Sini ya, klik naive Bayes hapus. Taruh sini. Ini masuk sini. Proses, subproses KNN, klik lagi optimize parameternya. Kita edit parameter setting. KNN-nya berapa nih? Kita pakai K misalkan. Berapa? Dari 1 sampai 100. Weighted vote-nya apakah pakai true atau false. Kemudian sudah, ini aja enggak masalah. Kemudian cross validasinya kita pakai number of vote di sini ya. Kita pakai 3, maksimumnya 10, step-nya 3. Ini ya, 3, 5, 8, 10, kita klik OK. Kemudian teman-teman tinggal klik play. Seperti ini. Ya akan jalan. Tunggu sebentar. Nah, hasilnya seperti ini. Teman-teman bisa lihat untuk KNN, testing KNN 24, kemudian performance trainingnya ada 27. Berarti kita bisa ngomong bahwa KNN ternyata overfitting. Seperti itu ya. Meskipun testingnya 24, kita lihat tadi. Misalkan kita lihat di sini tadi mana? Maaf, kelupaan tadi taruh mana ya? Tadi taruh mana tabel saya? Oke, bentar ya. Misalkan ini dari decision tree, teman-teman tinggal klik kanan, insert, column right. Misalkan di sini KNN. Akurasinya berapa? Kita lihat. Testing saja langsung ya. Tapi kalau dilihat dari performa trainingnya, kita 27, di sini 24. Ini pasti ada overfitting. Kita teman-teman bisa tulis KNN-nya tadi, akurasi 24,04. 24,04, kemudian presisinya 11,79. Kemudian recall-nya 9,73. Nah, di sini kita udah lihat bahwa KNN pun hasilnya lebih jelek. Teman-teman bisa lihat parameter grid-nya berapa. Ternyata akurasi yang paling bagus
275 ya. Jumlah K-nya 21 teman-teman. Banyak sekali nih, berarti memang datanya kurang bagus nih. Cross validasinya mintanya 3. KNN pakai weightingnya adalah true. Nah, untuk KNN dan SVM nanti kita akan bahas di materi berikutnya. Baik, untuk SVM-nya nanti kita akan masuk ke materi agak advance. Jadi ada beberapa perubahan nanti di sini, nggak bisa langsung tinggal copy paste karena SVM tipikalnya agak berbeda. Nanti kita akan masuk ke video sesi berikutnya. Terima kasih, selamat mengerjakan.